Oke, baik. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada keterlambatan karena masih ada rapat evaluasi rutin Pemprov NTT. Sore hari ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan operasionalisasi daripada angkutan kota dan angkutan pick up. Mungkin mungkin ada tes. Mungkin ada kekurang pahaman, tersebarnya informasi ini sehingga ada salah pengertian daripada masyarakat yang khususnya supir-supir pick up dan pengguna angkutan pick up ini, bahwa pada dasarnya, ya bukan pada dasarnya, sudah seharusnya pemerintah itu memperhatikan kesejahteraan, memperhatikan keberlangsungan mata pencarian dari semua masyarakat, termasuk di dalamnya di sini adalah para supir pick up dan supir angkot serta para penggunanya. Kami tidak pernah, pemerintah ini tidak pernah dan tidak ada dalam pikiran pemerintah untuk menyusahkan atau menyengsarakan rakyatnya, menghambat usaha-usaha daripada rakyatnya. Justru pemerintah itu akan selalu berusaha untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat dengan tetap berpegang pada aturan-aturan yang berlaku, memperhatikan keamanan, keselamatan, dan keadilan di dalam masyarakat. Sekarang ini masalah angkutan ini ada dua pihak. Yang satu adalah angkutan pick up dan satu adalah angkutan kota. Berdasarkan surat edaran Gubernur tanggal 5 Juni, tidak ada larangan untuk masyarakat atau untuk pick up ini beroperasi mengangkat barang dan orang dari luar kota masuk ke dalam kota Kupang. Sekali lagi, tidak ada larangan. Jadi kalau ada informasi bahwa pemerintah melarang, ini informasi yang salah dan menyesatkan. Ini sangat tidak bagus karena akan menimbulkan persepsi yang keliru dan mendiskreditkan pemerintah. Jadi tidak ada larangan, tetapi memang ada pembatasan di situ. Ada pembatasan. Jadi kendaraan pick up dari luar kota, khususnya dari Rosaw, paling banyak dari Rosaw, ini tetap bisa masuk ya ke dalam kota membawa barang dan penumpang. Tetapi dibatasi maksimal penumpang itu 5 orang yang membawa barang. Sedangkan yang tidak membawa barang, ini wajib turun di Terminal Noel Baki dan naik angkutan kota. Ya. Kenapa? Ini perlu ada penekanan. Karena angkutan kota, mereka juga butuh penumpang. Dan mereka sudah memenuhi peraturan tentang angkutan kota. Kalau semua pick up itu membawa penumpang dari luar kota masuk sampai ke dalam kota, maka kasihan supir-supir angkutan kota ini tidak dapat penumpang. Dan itu jumlahnya banyak, lebih kurang 113
angkutan kota yang siap dari pagi sampai malam di situ. Hasil pengecekan saya langsung ke lapangan. Jadi angkutan kota ini siap. Ya. Aturan yang tidak bawa barang harus turun di Noel pagi. Yang bawa barang ini boleh langsung menuju ke Kota Kupang, dalam hal ini ke pasar besar. Dan ini sudah dilakukan oleh supir-supir pick up yang dari Baun, ya. Yang dari Baun itu mereka turun di Belo, ya, terminal Belo, kemudian yang punya barang itu lanjut ke pasar naik hotel. Tetapi yang tidak punya barang, ini mereka turun di terminal Belo dan lanjut pakai angkutan kota. Nah, ini sudah berjalan dengan baik. Ya. Nah, kita harapkan ini jadi pembelajaran, ini jadi contoh yang baik buat yang dari OSHA juga, supaya saudara-saudara kita yang supir angkut yang parkir di terminal pagi ini mendapatkan penumpang. Kalau semuanya diangkut itu tidak ada yang ganti angkutan kota, maka saudara kita yang supir angkut ini akan tidak ada penumpang. Bagaimana mereka menghidupi keluarga mereka? Nah, jadi jangan supir pick up saja mengatakan kami menghidupi keluarga kami. Ya, yang supir angkot juga menghidupi keluarga mereka. Dan kami tidak membatasi atau menekan siapapun juga. Pemerintah harus berlaku adil kepada semuanya. Tidak ada untungnya buat kami ini membatasi supir-supir pick up ini untuk masuk ke kota. Tidak ada untungnya buat pemerintah. Ya, tidak untungnya. Tapi kita ingin berlaku adil supaya supir-supir angkot ini, supir bemo ini juga mendapatkan penumpang. Nah, ini yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Nah, kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang memberikan informasi-informasi yang tidak benar, saya harapkan ini dihentikan. Ya, berikanlah informasi yang edukatif, ya, yang betul-betul benar berdasarkan situasi dan kondisi real di lapangan. Ya. Jadi semua kepentingan itu harus diakui oleh pemerintah. Supir pick up itu mereka bisa juga mendapatkan penghasilan, supir angkut juga mendapatkan penghasilan. Dan yang lebih penting, kami juga memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan daripada penumpang. Waktu saya mengadakan pertemuan dengan masyarakat pick up ini di Wesau, pulangnya saya menemukan sebuah pick up mengangkut lebih kurang 15 atau 16 penumpang. Ya, 15 atau 16 penumpang menuju ke Kupang. Nah, di situ banyak penumpang yang duduk di pintu belakang. Jadi penuh di depan sampai ada duduk di pintu belakang. Ini sangat membahayakan keselamatan dan keamanan daripada penumpang. Ya. Kalau ini kendaraan misalnya berhenti mendadak, kalau ini kendaraan misalnya dia oleng sedikit, ini bisa pada berjatuhan penumpang dari atas mobil tersebut. Jadi peraturan ini dibuat ya juga untuk menjaga keamanan dan keselamatan daripada masyarakat. Karena mobil itu ya sudah dibuat dengan standar yang sesuai dengan kapasitas kendaraan tersebut. Jadi kalau di situ barangnya penuh ditambah lagi dengan orang yang jumlah banyak, maka ini akan mengancam keselamatan daripada penumpang. Ini yang dipikirkan oleh pemerintah.
Jadi saya minta semua saudara, baik yang supir pick up maupun supir angkot, ini memahami akan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini surat edaran gubernur. Tidak ada niat sedikit pun untuk menyusahkan, merepotkan, menyengsarakan masyarakat. Tidak ada untungnya bagi kami. Tapi kami mengakomodir semua. Supir pick up, supir angkot, keselamatan masyarakat, ini semua diakomodir oleh pemerintah. Dan sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus patuh pada aturan. Kita harus patuh pada ketentuan yang berlaku, supaya kehidupan dalam masyarakat itu tertib, tentram. Nanti kalau dibiarkan pick up ini angkut penumpang masuk ke dalam kota dan mobil angkutan kota tidak dapat penumpang, ini bisa terjadi bentrok, bisa terjadi kontak fisik antara supir pick up dan supir angkut. Nah, ini yang kita hindari, kita jaga supaya semuanya mempunyai sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan aturan. Ya. Jadi sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus patuh pada aturan. Ya. Jangan, kita kan cari hidup, bebaskan kami untuk bisa masuk kota segala macam. Ya, itu kan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, bahkan tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri. Ya. Nah, inilah yang kami pemerintah atur supaya semuanya jadi baik, ada ketertiban, ada keteraturan dalam masyarakat, semuanya mendapatkan pendapatan yang layak, ya, serta keamanan dan keselamatan itu terjamin. Ya. Jadi ada satu media yang memberitakan bahwa kami tidak memperhatikan masyarakat, ya, menyengsarakan masyarakat. Nah, itu dan katanya sudah berusaha untuk konfirmasi terhadap gubernur, terutama wakil gubernur, tapi tidak bisa. Ini tidak ada sampai sekarang. Ya, tidak ada yang mau mengkonfirmasi kepada saya. Dan kalau kita kan kemarin bilang kasih waktu sampai hari Sabtu kita mengkaji, ya, sampai hari Sabtu. Nah, kan habis itu hari Minggu. Nah, sekarang ini kami umumkan hasil kajian sementara, baik dari segi keadilan, baik dari segi keamanan dan keselamatan, baik dari segi regulasi, baik dari segi ekonomi. Maka regulasi berupa surat edaran gubernur tanggal 5 Juni 2024, ya, ini sudah mengatur dengan baik dan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk bisa bekerja, berkarya, mendapatkan penghasilan yang layak bagi kehidupan keluarganya. Ya, saya sudah menginterview sampai kepada penumpang, berapa yang harus dibayar penumpang dari Amarasi sampai ke Oesau, dari Oesau sampai ke Pasar Oeba, berapa bayar penumpang, berapa bayar barang, itu sudah saya dapati fakta-fakta di lapangan. Jadi kalau ada yang bilang, wah, penumpang bayar 10.000 dan barang tidak dipungut bayaran, nah itu tidak benar, karena fakta di lapangan penumpang bayar 20.000 dan barang juga satu karung 20.000 juga. Nah, ini fakta di lapangan yang saya dapati. Jadi saya minta pengertian semua pihak, baik supir pick up maupun supir angkot, untuk mari kita patuhi semua ketentuan yang ada
Ya, mulai dari undang-undang dari pemerintah pusat, peraturan pemerintah, peraturan daerah, surat edaran gubernur, semuanya bertujuan baik untuk mengatur masyarakat agar tertib, ya, agar keselamatan dan keamanan terjamin, dan agar semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan keadilan di dalam berusaha, di dalam mencari kehidupan. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik pada sore hari ini. Jadi tolong memberitakan yang positif. Tidak usahlah demo-demo ada ancaman, mau demo mengarahkan massa yang lebih besar. Untuk apa? Untuk apa? Ya, pemerintah itu tidak ada niat sedikit pun untuk menyengsarakan rakyatnya. Jadi tidak perlulah demo-demo. Mau berapa banyak demo yang dikerahkan? Saya mau tanya dulu. Ya. Dan kalau sampai terjadi lagi demo anarkis seperti kemarin, nah itu terpaksa kita akan proses sesuai dengan hukum. Ya, perusakan, penghasutan. Ya, kemarin kami masih dari banyak yang meminta saya untuk melaporkan ke polisi agar ini diproses sesuai dengan hukum. Masalah pengusakan pagar, ya, masalah penghasutan, provokasi, itu semua bukti-bukti sudah ada. Tapi kami mengabaikan itu, sudahlah tidak usah diproses. Yang penting semuanya mengerti bahwa tujuan pemerintah itu baik. Tapi kalau mau datang ribut lagi, merusak lagi, ya terpaksa kita proses. Ya. Dan nanti kalau proses, ya setiap orang berbuat itu harus bertanggung jawab. Nah, biasanya kalau dalam apa namanya itu kerumunan massa, semuanya berapi-api, ya, diprovokasi, merusak, bahkan mungkin menyerang orang lain. Ya. Tapi nanti setelah itu, setiap orang bertanggung jawab. Yang melakukan itulah yang akan diproses hukum. Jadi janganlah merusak tata hukum yang sudah berlaku, ya, merusak keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, ya. Dan kalau masih tidak puas, ya silakan datang bertemu lagi untuk menyampaikan aspirasinya. Tidak perlu mengarahkan massa. Ya. Pemerintah ini tidak takut menghadapi massa karena itu adalah rakyat kami sendiri. Ingat ini, massa itu adalah rakyat kami. Taruh dikatakan orang tua yang mau datang 10.000 pun kami siap untuk berdialog. Tapi apa manfaatnya? Apa itu tidak ada. Justru nanti bisa terprovokasi melakukan tindakan anarkis yang akan merugikan diri sendiri. Jadi saya harap ya, pengertian dari seluruh masyarakat, baik komunitas angkot, baik komunitas pick up, ya mari kita taati semua peraturan yang berlaku untuk kebaikan kita semua. Hilangkan pikiran bahwa pemerintah itu menyusahkan dan menyengsarakan. Tidak ada. Pemerintah itu bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Saya Pak. Ya. Nah, di dalam aturan itu kan mengatur 5 penumpang yang membawa barang. Ya. Kalau misalkan penumpangnya semua tidak bawa barang, bagaimana Pak? Nah, kalau penumpangnya semua tidak bawa barang, makanya harus turun di Noel Baki. Di Terminal Noel Baki. Dia ganti pakai angkot. Karena aturannya itu, pick up itu bukan kendaraan angkut penumpang. Ingat ini. Ya, aturannya itu pick up bukan kendaraan angkut penumpang. Itu kendaraan angkut barang. Memang desain dan pabriknya sudah seperti itu.
dan aturannya seperti itu. Jadi kalau tidak bawa barang sama sekali, dia harus turunkan di terminal Nolbaki. Dan itu sudah dilakukan oleh pick up yang dari Bau. Mereka menurunkan penumpang yang tidak bawa barang di terminal Belo. Maka yang dari Wasawa pun harusnya bisa seperti itu. Kalau bawa barang, silakan terus sampai ke Oeban, tidak ada masalah. Sebetulnya di situ saja intinya, gitu ya. Ya. Saya Ronis dari Fox TV. Kalau memang merujuk ke surat edaran gubernur, maka pickup yang muat penumpang itu wajib harus dimodifikasi dengan standar tertentu dan di bengkel yang memiliki sertifikasi tertentu. Tipe aturan begitu di surat edaran. Apakah berdasarkan hasil keputusan rapat tadi merujuk pada surat edaran gubernur itu, atau tak, karena supir pickup juga protes, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk edit, misalnya pengaman pegangan atau tutup dari atas dengan tangga naik turun. Apakah memang harus merujuk ke surat edaran itu atau ada keputusan baru dari Pak? Ya, sementara ini surat edaran itu yang ada yang harus kita penuhi. Ya. Jadi ini semua untuk keselamatan penumpang. Ya. Jadi kita semua harus bisa memahami itu dan mentaati aturan yang ada. Sedapat mungkin masalah pegangan di dalam ini kan bahaya kalau tidak ada pegangan di situ, ya kan? Dan saya minta supaya tidak ada yang duduk di pintu belakang. Semua harus duduk di bangku yang disiapkan, ya, dan punya pegangan. Karena kalau tidak ini bisa membahayakan nyawa daripada penumpang. Begitu, ya? Ya. Saya dari Tekora itu. Tekora itu. Apa? Tekora itu. Tekora. Ya. Saya bertanya ke perlakuan ini diberikan kepada pengusaha angkot supir angkot di kabupaten. Aturan di mana? Aturan ini. Bahwa Iya. surat edaran. Iya, itu semuanya berlaku ya, untuk pick up dan untuk angkot, gitu ya. Nah, angkot sejauh ini ya sudah sesuai dalam operasi. Ya, mereka beroperasi dari terminal Nolbaki sampai ke Oeban ke dalam kota. Mereka tunggu kalau penumpang tidak ada, kasihan mereka tidak dapat penumpang. Bagaimana nasib mereka? Bagaimana nasib keluarganya? Bagaimana mereka bisa kasih makan anak istri? Nah, ini perlu saling pengertian di antara kita, di antara para supir angkot dan supir pickup ini, ya. Dan juga masyarakat juga harus mau mengikuti aturan tersebut. Jadi kalau merasa sudah tidak bawa barang sampai di terminal Nolbaki, ya turun. Oke, saya tidak turun di sini. Saya mau naik angkot ke Kota Kupang. Sehingga supir angkot kita ada penumpang. Supir angkot selalu siap. Mereka kan 90-an itu keluar masuk. Jadi kalau satu waktu misalnya ada 5-6 angkot di dalam, ini keluar akan ada lagi masuk. Jadi berputar terus seperti itu. Jadi ini juga pengertian daripada para penumpang, ya, penumpang pick up untuk memahami aturan yang ada dan juga mau mengerti akan kehidupan daripada supir angkot. Oke, cukup? Ya. Saya Kepson dari Victoria News. Bagus. Ini penjelasannya sudah benar sih, tapi ini kan kalau mungkin saja kemarin Pak Wagub dalam pemantauan itu bisa saja mereka tertib. Tapi Mereka apa? tertib maksudnya masuk di terminal. Tapi bisa saja ya kadang-kadang pasti ada supir yang nakal misalnya tidak masuk
terminal, apa langkah yang diambil Pemprov untuk penertiban itu sehingga memastikan bahwa semua pick-up itu masuk. Apakah ada Pemprov menempatkan petugas khusus di terminal dari LPP dan dinas perhubungan untuk penertiban itu atau tidak? Yang kedua untuk ini mungkin di luar konteks ini, mungkin untuk kayak tanggapan Pak Wagub, apakah Pemprov membentuk satgas atau tim investigasi untuk kasus pungutan dana komite di SMK ini? Itu nanti lah. Ya, yang pertama masalah petugas, kita ada petugas sana. Ya, petugas dari Dishub, petugas dari Polantas itu ada di sana. Dan tentu yang tidak memenuhi aturan tersebut ini diberikan sanksi. Ya. Jadi ada petugas di sana, baik dari Dishub maupun Polantas, dan juga ke depan kita akan tempatkan Satpol PP juga di sana. Ya, harapan kita, ya mari kita sama-sama menjaga ketertiban, keteraturan sosial, ya. Jangan ada konflik, jangan ada benturan, semuanya cari nafkah dengan tenang, dengan damai, penuh dengan kekeluargaan. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga kita perhatikan juga kepentingan orang lain. Dalam hal ini para supir angkut yang juga komplain ya, tentang supir pickup yang bawa penumpang tanpa barang. Jadi mereka juga komplain, begitu. Ya. Dari Timur Air Bapak menyangkut dengan penumpang tanpa barang diturunkan oleh pick up di terminal batas kota. Ya. Kan biasanya pagi-pagi menjelang jam 5 itu kan ibu-ibu dari desa datang belanja di pasar impres. Ketika mereka diturunkan di terminal batas kota dan tidak ada angkot, bagaimana solusinya? Atau belum ada angkot yang ada di terminal batas kota? Ya, kalau informasi yang saya dapat selalu ada angkot di situ dari pagi. Ya, selalu ada angkot. Itu. Itu Kalau Bapak tidak selamanya tiap hari itu ada. Ya, misalnya dari Taru ya, sampai itu jam 5 itu. situasi boleh dikatakan darurat lah. Ya, saya tidak mengizinkan, tapi ya boleh buat kalau tidak ada sama sekali. Ya, itu juga kita bisa pahami. Tapi ketika sudah ada angkot, ya harus naik angkot. Gitu. Angkot itu biasanya jam 6 pagi, Pak. Mereka beroperasi. Ya, itu situasional. Ya, kita juga paham akan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau pagi jam 4 ada angkot, ya boleh buat, cuma ada itu, ya boleh buat, silakan. Ya kan, tapi begitu sudah angkot, nah harus mau mengerti akan kebutuhan angkot ini. Begitu. Kita tahu ya. Ya, lebih. Baik Bapak, saya Linda dari Timor Express. Linda. Iya. Besok ya Pak. Iya. Linda Ada itu, ada Linda. Oh. Baik Bapak, jadi tadi Bapak jelaskan itu. Tapi Bapak, ini saya minta maaf Bapak. Kadang-kadang kan situasional. Jadi kadang-kadang itu kebijakan lebih tinggi dari aturan. Bapak minta maaf. Misalnya begini. Ada duka. Ini contoh, walaupun saya tidak punya pick up, tapi misalnya ada duka lalu saya pakai pick up yang bisa mengangkut 10 atau 15 orang. Nah, itu kira-kira ada kebijakan atau tidak? Artinya ini tadi Bapak bilang situasional. Jadi saya pikir ya di negeri ini tidak ada aturan mungkin lebih tinggi sedikit dari kebijakan mungkin lebih tinggi sedikit dari aturan, dari itu yang tadi saya bilang Bapak mungkin ada kebijakan. Ya, jadi begini, itu memang ada pengecualian apabila itu ya di aturannya apabila untuk situasi darurat, tapi tetap saja kapasitas itu diperhatikan. Ya, jangan sampai buat 15-20 orang tergantung naik di atas kap. Kita kesusahan, kita ada kelukaan, kenapa larang-larang? Itu tidak boleh. Apalagi saat kampanye. Tidak Bapak, jadi mungkin petugas-petugas
juga ditempatkan di sana kan ada bapak punya anggota nih Pol PP. Ya. Nah mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin diberi peringatan seperti itu sehingga tidak terjadi. Misalnya orang luka nih bapak, pasti dia marah bapak. Nah itu yang kita bilang. Mau orang luka, mau misalnya apa, tapi kapasitas itu Iya, tetap kapasitas. penting ya. Kalau 15-20 orang itu udah bahaya. Tidak tadi bapak bilang. Kemarin kita turunkan itu ada satu, turunkan di jalan, turun, cukup 5 orang. Yang lainnya naik kok, begitu. Tapi kalau dalam situasi yang urgensi, ya itu kita bisa memahami. Tapi tolong masyarakat harus perhatikan kapasitas daripada kendaraan tersebut. Itu dibuat sudah ada standarnya, sekian kilogram. Sama juga dengan begini. Saya lihat sering waktu saya masih polisi juga begitu. Sepeda motor, bapak, mama, anak 3. Ya. Kami tidak punya uang untuk itu. Nah, tapi kan tidak sayang nyawa. Tidak sayang nyawa. Coba kalau dia misalnya tiba-tiba ada binatang lewat, dia musiri, itu binatang pasti jatuh. Atau tiba-tiba ada perbaikan jalan, ada lubang, dia masuk lubang pasti jatuh. Dan kalau jatuh, dan itu pernah terjadi, satu keluarga mati semua karena jatuh digilas mobil dari belakang. Nah itu yang kita jaga, keselamatan dan keamanan daripada masyarakat. Jadi tetap perhatikan kapasitas. Saya rasa petugas di lapangan juga tidak membabi buta. Ya, mereka bisa memahami situasi dan kondisi. Yang penting ada komunikasi yang baik. Ya, Biasa awal-awal. yang penting kasih jawaban, kasih tahu ya. Pasti petugas juga memahami. Ya. Ya, izin Bapak, saya Arifin dari Berita Investigasi News ID. Terkait dengan kemarin yang waktu mereka demo itu kan salah satu yang saya baca di dalam poster yang mereka bawa itu adalah pick up ini pada saat kampanye digunakan untuk mobilisasi massa. Nah, itu otomatis itu kan apa yang mereka tulis itu bisa jadi karena kekecewaan, mengungkapkan kekecewaan. Ini mungkin ini jangan sampai mereka yang sudah mengantarkan Bapak dong pasangan untuk menjadi ini NTT 1, NTT 2, tapi mereka kecewa karena dilakukan seperti itu. Mungkin Bapak bisa punya statement menanggapi hal itu. Ya, saya tidak tahu kalau ada mobilisasi seperti itu, ya kan? Tapi biasanya kalau ada seperti itu pun, itu biasanya dikawal polisi, sehingga kecepatannya diatur, ya. Kemudian tidak ada yang kejar-kejaran, kebut-kebutan, sehingga keselamatan masih bisa terjadi. Gitu. Jadi ya situasi dan kondisi itu menuntut kita untuk bisa bijak arif ya dalam bertindak di lapangan. Dalam situasi seperti ini ya, kita harus paham bahwa keamanan, ketertiban dan keselamatan nomor 1. Oke? Ya, Bapak izin, terakhir Bapak. Bapak izin, saya Simon Sili. Simon Sili dari Detikom Bapak. Ya. Bapak izin, mungkin terkait dengan aksi kemarin kan mereka masa menyampaikan ada dugaan pungli di lapangan. Nah saat turun di lapangan ini bagaimana Bapak? Apakah ditemukan adanya pungli oleh pihak-pihak dinas oknum atau oknum pihak perhubungan atau seperti apa Bapak saat turun ke lapangan? Ya, karena saya yang turun jadi mungkin tidak ada. Mungkin pasti tidak ada. Tapi kalau ada pungli itu tindakan oknum yang salah, yang harus ditertibkan. Ya, harus ditertibkan. Dan masyarakat juga jangan mulai ada pungli. Kalau ada seperti itu, misalnya begini, angkutan lebih, ya kan? Ini biasanya juga karena ada kesepakatan dua pihak. Ya. Nah, supaya tidak terjadi pungli, maka jangan langgar aturan. Misalnya polisi bilang, wah ini polisi aparat istilah, wah ini kelebihan muatan ini, ya. Harus turunkan separuh. Oh baik, saya turun separuh. Tidak ada celah untuk melakukan
macam-macam dari petugas dari mana saja ya. Jadi kalau ada laporkan ke kami akan tindak. Ya ada inspektorat di sini, ya, laporkan, pasti kami tindak. Tapi harus dengan bukti-bukti, tahu namanya, ada fotonya, ada rekaman pembicaraan mungkin pada saat pungli itu ada foto kelihatan, itu pasti akan ditindak sesuai dengan aturan. Begitu ya? Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat sore.